Putri Suryani, jurusan Manajemen. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang bab 3 Pasar Keuangan Internasional dan bab 4 Penentuan Nilai Tukar. Pertama, saya akan menjelaskan bab 3 Pasar Keuangan Internasional. Ada 5 pasar yang terdapat dalam pasar keuangan internasional. Yang pertama, pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini merupakan pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai berjalan suatu valuta dinamakan dengan pasar spot. Ciri-ciri bank yang memberikan valuta asing yaitu daya saing dari kuotasi, hubungan khusus dengan bank, kecepatan eksekusi, nasihat mengenai kondisi pasar saat ini, dan saran keamanan. Pasar Eurocurrency merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dolar yang didepositokan pada bank-bank Eropa. Petrodolar merupakan deposito dolar yang ditempatkan oleh negara-negara yang menerima dolar hasil penjualan minyak ke negara-negara lain. Pasar Eurokredit merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank. London Interbank Overrate merupakan suku bunga yang umumnya dikenakan bagi pinjaman-pinjaman antar Eurobank. Syndicated Eurocredit London merupakan kredit yang disediakan oleh kelompok bank dalam pasar euro. Yang keempat, pasar Eurobond merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli obligasi-obligasi yang dijual di luar negara lain, valuta yang mendenominasikan obligasi yang dimaksud. Pasar saham internasional. Dalam pasar saham internasional atau MNCJS dan perusahaan-perusahaan domestik umumnya mendapatkan jangka panjang dengan menerbitkan saham dalam bursa-bursa lokal. Tetapi perusahaan multinasional juga dapat mencari dana dari investor-investor luar negeri dengan menerbitkan saham pasar internasional. Selanjutnya, pemanfaatan pasar keuangan internasional. Itu ada 5. Yang pertama, perdagangan luar negeri dengan mitra-mitra perusahaan. Yang kedua, investasi asing langsung atau akuisisi aset di luar negeri. Yang ketiga, investasi jangka pendek dalam sekuritas luar negeri. Yang keempat, pembiayaan jangka pendek dalam pasar Eurocurrency. Dan yang kelima, pembiayaan jangka panjang dalam pasar Eurokredit, Eurobond atau pasar-pasar saham internasional. Selanjutnya, bab 4, penentuan nilai tukar. Yang termasuk dalam penentuan nilai tukar yaitu yang pertama, mengukur pergerakan nilai tukar. Nilai tukar atau mengukur nilai suatu valuta
dari perspektif valuta lain. Penurunan nilai valuta dinamakan dengan depresiasi, dan sedangkan peningkatan nilai valuta dinamakan dengan apresiasi. Selanjutnya, equilibrium nilai tukar. Setiap saat nilai valuta akan mencerminkan harga yang mempertemukan jumlah permintaan dengan jumlah penawaran valuta. Inilah yang dinamakan dengan nilai tukar equilibrium. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu ada 5. Yang pertama, laju inflasi relatif. Perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional karena mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta, dan dengan demikian mempengaruhi nilai tukar. Yang kedua itu suku bunga relatif. Perubahan dalam suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam sekuritas asing, yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing dan nilai tukar. Tingkat pendapatan relatif. Faktor ketiga yang mempengaruhi nilai tukar adalah pendapatan nasional relatif. Dipertimbangkan dampaknya pada kurva permintaan, kurva penawaran, dan nilai tukar equilibrium. Yang keempat itu kontrol pemerintah. Pemerintah negara-negara asing dapat mempengaruhi nilai tukar equilibrium dengan berbagai cara, diantaranya melalui yang pertama, hambatan jual beli valuta asing, yang kedua, hambatan perdagangan, yang ketiga, intervensi atau pembelian dan penjualan valuta dalam pasar falas, dan yang terakhir, pengubahan variabel-variabel makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu ekspektasi. Pasar falas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke masa depan. Sebagai contohnya, berita mengenai melonjaknya inflasi di Amerika Serikat mungkin bisa menyebabkan pedagang falas menjual dolar karena memperkirakan nilai dolar akan menurun di masa depan. Reaksi ini langsung menekan nilai tukar dolar dalam pasar.